Oke, kita lanjut untuk polinom Newton-Gregory mundur. Soalnya sama kayak yang Newton-Gregory maju, jadi ada fx x per akar x, selangnya dari 2,0 sampai 4,0 dengan h-nya 0,5 dan 5 tempat desimal ketelitiannya. Jadi di sini kita untuk menyelesaikan Newton-Gregory mundur, kita bikin tabelnya dulu. Ada I, XI, FXI, delta F-nya kebalik, delta kuadrat F kebalik, delta pangkat 3F kebalik, delta pangkat 4F kebalik. Ini kebalik ya. Aduh, salah lagi. Nanti jadi lambang apa gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah gini, ini perhatikan nilai I-nya. Iterasinya. Dari atas negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Nah, ini kenapa disebut Newton-Gregory mundur tuh kayak gini. Jadi untuk XI-nya tetap dari 2,0 sampai 4,0 dengan H-nya kan 0,5. Terus untuk FXI tinggal substitusikan XI ke FX. XI misalkan yang 2,0, berarti 2,0 ke FX. FX-nya itu kan X per akar X, berarti 2,0 per akar 2,0. Hasilnya ini. Nah, yang beda lagi ada di sini, ada di delta F. Di delta F itu kita ngisinya dari bawah dulu. Dari bawah dulu. Dari bawah dulu, ini kolom ini diisi dari 2 dikurang yang atasnya. Berarti berapa? Bisa dihitung di kalkulator ya. Nah, jadi untuk mempercepat, kita isinya cepat juga. 0,212917. Sebenarnya mah sama sih kayak yang Gregory maju, cuman beda penempatan doang sih. Dan untuk yang kolom ini diisi dari yang ini dikurang yang ini. Ini dikurang ini dan seterusnya. Kita skip ya. Oke, selanjutnya untuk delta kuadrat F yang ini diisi dari yang bawah ini dikurang yang atas ini. Dan seterusnya. Nah, jadi yang delta pangkat 3F juga sama, yang ini tuh dihasilkan dari yang ini dikurang yang ini, dan yang ini juga dihasilkan dari yang ini dikurang yang ini, dan yang terakhir yang ini dihasilkan dari yang bawah dikurang yang atas yang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini dulu deh. Untuk S nya dulu, kita cari S nya dulu, kayak nyari es batu gitu ya. S sama dengan X dikurangi X0 per H. X-nya itu sama dengan 2,7 dikurangi X0. X0-nya di sini nih. X0-nya itu kan 4,0 per H-nya itu 0,5. Berarti sama dengan negatif 2,6. Ini untuk S. Selanjutnya kita cari P pangkat nilai hampirannya. Nilai hampirannya didapat dari berisik. P4X sama dengan atau mendekati. Nah, di sini pakainya F0 tambah S dikali delta F0 ditambah S kali S min 1 ya gak sih? Tambah 1 per ini pakai 1 faktorial, ini 2 faktorial. Pakai ininya berarti kuadrat F0 tambah S kali S tambah 1 kali S tambah 2 per 3 faktorial kali delta pangkat 3 F0 tambah S kali S tambah 1 kali S tambah 2 kali S tambah 3 per 4 faktorial kali delta pangkat 4F. Ini gak tahu delta, gak tahu apa ya dibacanya. Nah, berarti sama dengan tinggal substitusi saja. Ini F0 nya berarti kan
2. F0 itu sama dengan Fx0, berarti Fx0 nya itu 2. Kita substitusikan 2 tambah S, nya itu kan negatif 2,6 tadi, negatif 2,6 per 1 faktorial itu 1. Ya udah gak bisa ditulis, berarti di sini ada delta F0. Oh ya, untuk yang Gregory mundur kita kasih tandanya yang ini nih, sorry, yang ini kita fokus ke yang ini, yang di bawah 2,6, terus dikali delta F0. Delta F0 nya itu berapa tadi? 0,12917 tambah negatif 2,6, terus negatif 2,6 tambah 1, negatif 1,6 kali delta F kuadrat, delta kuadrat F negatif 0,00961 per ini yang 2 faktorial ya, 2 tambah SS nya itu negatif 2,6 kali negatif 2,6 tambah 1, negatif 1,6 tambah dikali negatif 2,6 tambah 1 tambah 2, berarti negatif 0,6. 1, 2, 3 negatif 0,6 1, 2, 3. Oh iya, berarti ini dikali delta pangkat 3F0 0,00252 per ininya 6 tambah negatif 2,6, negatif 2,6 tambah 1, negatif 1,6 tambah kali negatif 2,6 tambah 2, negatif 0,6 dikali negatif 2,6 tambah 3, 0,4 per 24 dari 3 faktorial kali delta pangkat kali dari 4 faktorial dikali delta pangkat 4F negatif 0,00137 sama dengan atau mendekati. Nah, untuk yang ini juga sama kayak yang tadi, sama kayak yang Gregory maju. Jadi ngitungnya itu dari yang ini kan udah simpel, ini udah simpel. Ngitungnya dari sini dulu nih. Yang dikurungin dulu biar nanti hasilnya lebih mendekati ke yang nilai sejati. Seperti itu. Setelah dihitung-hitung, yang ini hasilnya 2,08. Bisa ditulis atau bisa pakai pensil boleh. Terus yang kalau misalkan pas ujian lebih baik ditulis ya. Yang ini hasilnya negatif 0,416 dan yang ini hasilnya yang ini tuh, yang ini hasilnya negatif 0,0416. Nah, setelah itu kita tinggal menghitung di kalkulator. Yang ini 2 tambah negatif 2,6 kali 0,12917 tambah 2,08 kali negatif 0,00961 tambah negatif 0,416 kali 0,00252 tambah negatif 0,0416 kali negatif 0,00137. Nah, hasilnya adalah bahwa P4 2,7 adalah 1,64318. Jadi nilai hampirannya adalah 1,6464318 nih. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang regresi.
Jadi di sini ada soalnya. Untuk yang nomor 11, tentukan fungsi lanjar yang mencocokkan titik data berikut dengan metode regresi. Nah, sudah diketahui di tabel titik-titiknya, dan nomor 12 diberikan titik X, Y sebagai berikut. Ada tuh titik-titiknya, terus cocokkan titik-titik di tabel masing-masing dengan fungsi fx sama dengan CE pangkat bx dan fx sama dengan cx pangkat b. Yang b-nya itu hitung deviasi sama dengan YI min FXI, kemudian tentukan galat RMS-nya. Oke, jadi RMS itu root mean square error, jadi kayak ke tingkat kesalahannya kayak gitu. Oke, jadi di sini untuk mempersingkat waktu, menghemat kuota, dan apa ya, intinya itu sih. Jadi saya gak nulis ulang. Ya itulah untuk mengefektifkan. Oke, untuk menyelesaikan nomor 11 yang ditanyakan itu kan menentukan fungsi lanjar. Artinya kalau misalkan menentukan fungsi lanjar, kita harus mencari fungsi lanjarnya, yaitu fungsi linear. Nah, tahapannya itu kita gambar terlebih dahulu tabel. Nah, tabel yang memuat iterasi XI, YI, XI dikuadratkan dan XI dikali YI. Tadi kan udah diketahui di soal kalau misalkan XI sama YI-nya udah diketahui di soal. Nah, selanjutnya XI kita jumlahkan. Jumlahnya 10. YI sama dijumlahkan, hasilnya 20. XI kuadrat kita bikin kolom baru. XI kuadrat itu diperoleh dari XI masing-masing dikuadratkan. Jangan lupa untuk mencari jumlahnya. Selanjutnya kita tambahkan kolom XI YI. XI YI didapat dari perkalian dari XI dikali YI masing-masing ya, baris, masing-masing baris. Nah, di akhir kita tulis atau jumlahkan. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya diperoleh sistem persamaan linear. Diperoleh sistem persamaan linear itu dari tabel ini dengan rumus. Oke, jadi rumus dari untuk matriks dari tabel ini tuh 5-nya itu sebagai N atau I. Banyaknya iterasi. Selanjutnya 10 itu sigma XI. 10 yang ini juga sigma XI. 22,5 ini adalah sigma XI kuadrat yang ini. Terus A dikali B. Matriks AB dan sama dengan yang ini 20,1 itu dari sigma YI dan sigma XI untuk yang ini. Nah, selanjutnya pasti kalian sudah tahu kan untuk kayak perkalian matriks tuh. 5 dikali A, 5A tambah 10 kali B, 10B sama dengan 20,1. Ya, untuk yang persamaan kedua 10 kali A, 10A tambah 22,5 kali B, 22,5B tambah sama dengan 44,95. Nanti ini kan jadi sistem persamaan linear dua variabel. Kita cari masing-masing nilai A dan B. Paham? Ya, kalau misalkan paham, kita lanjut. Nah, kita cari nilai A dan B dengan cara substitusi eliminasi. Sehingga diperoleh nilai B 1,9 dan nilai A 0,22. Nah, untuk persamaan garis regresi, rumusnya itu kan fx sama dengan A tambah bx. Berarti sehingga persamaan garis regresinya dari fx ini tuh, untuk fx ini tuh sama dengan A-nya itu 0,22 tambah bx, b-nya itu 1,900 x. Seperti itu. Paham ya?
Oke, selanjutnya kita mencari kayak galatnya gitu, kayak kesalahannya gitu. Sebelumnya kita ketahui bahwa fungsi dari fx dari fungsi dari yang apa ya, yang nomor 11 0,22 000 tambah 1,90000x. Lalu kita buat perbandingan antara nilai YI dan fxi. Kita buat tabel. Nah, tabelnya hampir mirip dengan yang tadi. Jadi di sini ada I, XI, YI, fxi. Nah, bedanya ada di sini. Ada fxi, terus deviasi itu dari selisih dari fxi dikurangi YI mutlak. Ya. Terus deviasi kuadrat. XI-YI-nya itu kan udah ada di soal. Untuk fxi kita substitusikan saja satu dari apa ya, nilai xi, masing-masing nilai xi ke fx. Maka diperoleh fxi masing-masing. Ya udah. Kalau misalkan sudah, deviasi. Kita lihat deviasi ini kan mutlak dari selisih fxi dikurangi YI. Alhamdulillah. fxi dikurangi YI mutlak. Berarti yang ini fxi dikurangi YI masing-masing dimutlakan. Hasilnya seperti ini. Kalau misalkan sudah, di sini ada deviasi kuadrat. Berarti masing-masing nilai ini dikuadratkan sehingga hasilnya ini. Jangan lupa di akhir ada sigma deviasi kuadrat. Jadi yang ini dijumlahkan. Hasilnya 0,043. Nah, selanjutnya ada ERMS atau error root mean square. Root mean square. Rumusnya itu sigma deviasi kuadrat yang ini per n jumlah ini dipangkatkan setengah sama dengan hasilnya ini. Udah seperti itu. Ini hanya tambahan saja sih, sebenarnya di soalnya itu tidak ditanyakan. Jadi ini untuk hanya untuk tambahan saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 12. Jadi untuk yang nomor A. Yang ditanyakan itu cocokkan data berikut dengan fx sama dengan cx pangkat b. Nah, jadi disoalkan udah diketahui bahwa xi sama yi-nya seperti ini. Kita tambahkan i ya di depannya. Terus ada kolom xi sama dengan ln xi. Untuk mencari xi, kita mencarinya dengan ln xi di kalkulator. Jadi pencet dulu shift apa gitu. Nanti ada yang ln, gak tahu shift gak tahu enggak. Pokoknya pencet dulu ln, nanti input xi yang ini masing-masing. Nanti hasilnya ini. Setelah itu jumlahkan dari si xi itu atau sigma xi-nya berapa, jumlahkan dari ini. Selanjutnya yi. Yi itu hasil dari ln yi. Berarti yang ini dicari ln-nya. Ln-nya masing-masing berapa. Setelah itu dijumlahkan. Ya. Selanjutnya kita cari xi kuadrat. Xi ini didapat dari yang hasil ln, bukan yang depan. Yang ini hasil yang ln ini di masing-masing dikuadratkan. Dan hasil dari yang kuadrat ini dijumlahkan. Ingat bahwa jumlah ini tuh bukan hasil kuadrat yang ini. Jadi jumlah ini, yang ini tuh hasil dari ini. Bukan hasil dari kuadrat ini, bukan. Hasil dari jumlah ini. Dan yang terakhir, kolom xi kali yi. Xi kali yi itu didapat dari nilai yang hasilan dikali yang hasilan. Ya, bukan yang depan, tapi yang hasilan. Hasil ln atau ln? Ln. Pokoknya itu.
Jadi itu setelah dihitung satu persatu, ini dijumlahkan juga jadi sigma XI YI. Nah, setelah itu diperoleh sistem persamaan linear dari matriks. Matriks ini kan, jadi rumus yang matriks ini tuh baris pertama kolom pertama itu n 5, jumlahnya kan ada 5 iterasi seperti itu. Untuk yang ini baris pertama kolom kedua sigma xi itu bukan yang ini, bukan, tapi sigma xi hasil ln ya. Terus yang ini juga sama, sigma xi yang ini. Terus kalau misalkan yang ini sigma xi kuadrat yang hasil ln yang ini. AB sama dengan ini sigma yi yang ini, sigma yi yang hasil ln. Terus yang ini yang bawah sigma xi kali yi, sigma xi kali yi. Nah, kalau misalkan sudah, kita perkalian matriks yang ini. 5 dikali A, 5A tambah 4,78749B sama dengan 5,40428. Terus yang ini 4,78749 kali A tambah 6,19950B sama dengan 8,41886. Nah, ini bisa dicari dengan manual atau pakai kalkulator boleh. Kalau saya pakai kalkulator soalnya angkanya ini koma-komaan, luar biasa. Jadi di sini A-nya itu langsung diketahui negatif 0,84202 dan B 2,00823. Nah, perlu kita ketahui bahwa nilai C besar di dalam materi ini dapat dihasilkan dari E pangkat A. Maka sama dengan E pangkat A-nya itu kan negatif 0,84202. Tinggal dicari di kalkulator E pangkat sekian. Hasilnya 0,43084. Nah, jadi Fx itu sama dengan, kan ini Cx pangkat B ya. Berarti kan C-nya pakai yang ini, B-nya pakai yang ini. Jadi 0,43084 X pangkat 2,00823. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita cocokkan data dengan yang Fx sama dengan CE pangkat Bx. Jadi di sini kita bikin tabel dulu ya. Ada I, XI, YI, XI sama dengan XI, YI sama dengan ln YI, XI kuadrat, dan XI YI. Nah, semuanya hampir sama, kecuali di sini. XI-nya itu sama dengan XI. Jadi XI yang ini, tulis aja lagi ulang yang ini. YI-nya beda, maksudnya YI-nya pakai yang ln. YI-nya dari ln ini. Ln dari YI. YI besar, Y besar I sama dengan ln Y kecil I yang ini. Di ln. Pakai kalkulator aja. Jadi hasilnya masing-masing ini. Yang XI jangan lupa sigmanya cari. Yang YI juga sigmanya cari. Selanjutnya XI kuadrat. XI kuadrat kita pakainya boleh yang ini, boleh yang ini. Sama aja. Ya, nanti cari sigmanya XI YI pakai yang ini sama ini dikali kolom XI sama kolom YI dikali masing-masing. Nanti akhirnya jangan lupa jumlahkan sigma XI YI nya, maksudnya cari sigma XI YI yang ini dijumlahkan semua ya. Kalau sudah diperoleh sistem persamaan linear. Ini ada matriks kayak yang tadi sih. Ini 5-nya itu dari N. Terus ini sigma X. Sigma X-nya 15. Sigma X juga 15. Ini sigma XI kuadrat. Yang ini A, B.
Yang ini berarti sigma YI, yang ininya bisa sigma XI YI, yang ini. Sama kayak tadi juga, ini 5 kali A tambah 15 kali B sama dengan ini 5,40428. Yang bawahnya 15 kali A, 15A tambah 55 kali B, 55B sama dengan 24,43541 43541. Nah, selanjutnya kita eliminasi substitusi dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Yang persamaan atas kali 3, yang persamaan bawah kali 1. Hasilnya ini yang atas 15A tambah 45B sama dengan 16,21284. Yang bawah 15A tambah 55B sama dengan 24,43541. Terus dikurangi kedua persamaan ini. Hasilnya itu negatif 10B sama dengan negatif 8,22257 dengan B sama dengan 0,8222 astagfirullahaladzim. B sama dengan 0,82226. Dan kalau misalkan B nya disubstitusikan ke salah satu persamaan ini atau yang ini boleh, hasilnya itu A nya itu sama dengan negatif 1,38592. Selanjutnya kita tahu bahwa nilai C itu bisa diperoleh dari E pangkat A. A nya tadi negatif 1,38592, berarti E pangkat ini sama dengan 0,25009. Dan Fx nya itu didapat dari CE pangkat Bx. C nya itu 0,25009 kali E pangkat B. B nya itu 0,82226x. Seperti itu. Jadi itu untuk fungsinya aja. Oke, selanjutnya kita akan mencari ERMS nya dari masing-masing fungsi Cx pangkat B dan CE pangkat Bx. Oke, yang pertama kita cari dulu ERMS dari Fx sama dengan Cx pangkat B atau 0,43084x pangkat 2,00823. Jadi ini tuh tujuannya untuk mana yang lebih mana yang lebih baik gitu. Ini untuk yang Cx pangkat B. Oke, kita tulis dulu. Jadi di sini tabelnya itu I, ada I, AXI, YI, XI sama dengan ln XI, YI sama dengan ln YI, FXI. Di sana ada deviasinya itu Fxi dikurangi YI sama deviasi kuadrat. Oke, ini pasti udah paham ya. Sampai ini XI hasil dari ln XI, YI hasil dari ln YI. Fxi tinggal yang XI yang ln disubstitusikan ke fungsinya yang mana? Fungsinya yang ini. Fungsinya yang atas, yang 0,43084x pangkat 2,00823. Ya. Kita lanjut. Nah, terus yang Fxi dikurangi YI atau deviasinya itu dari yang ini dikurangi kolom yang ini. Dan akhirnya itu masing-masing Fxi dikurangi YI mutlak ini dikuadratkan. Terus jangan lupa untuk cari sigmanya. Dan untuk ERMS nya itu sama dengan ini sigma Fxi dikurangi YI kuadrat itu dibagi N dipangkatkan setengah, itu hasilnya 0,96653. Nah, selanjutnya kita mencari ERMS untuk Fx sama dengan CE pangkat Bx atau 0,2509 E pangkat 0,822226x. Tabelnya hampir sama, cuman ini XI nya itu gak pakai ln. Berarti ke belakangnya juga beda nilai, cuman caranya sama yang ininya. Cara nyari deviasinya sama dan deviasi kuadratnya sama. Cuma nanti sigmanya akan berbeda. ERMS nya juga sama caranya, tinggal kita hitung dari ini tuh sigma deviasi kuadratnya per N
pangkatkan setengah, hasilnya itu 6,15210. Ya udah ya, ini ERMS dari fx sama dengan CE pangkat bx. Nah, persamaan fx sama dengan cx pangkat b memiliki galat atau ERMS itu 0,96653. Dan persamaan fx sama dengan CE pangkat bx memiliki galat 6,15210. Nah, karena fx yang atas, yang ini, yang cx pangkat b memiliki galat ERMS yang lebih kecil, berarti fungsi hampiran y sama dengan fx sama dengan cx pangkat b yang ini lebih baik, yaitu si fx sama dengan 0,43084. X pangkat 2,00823 itu lebih baik daripada yang fx sama dengan CE pangkat bx, karena galatnya itu lebih kecil. Galatnya lebih kecil berarti fungsinya itu lebih baik gitu. Kesalahannya semakin kecil berarti fungsinya semakin baik, seperti itu. Kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang mencari nilai integrasi dengan kaidah trapesium dan kaidah titik tengah. Oke, di sini jadi ada soalnya, itu diketahui fx sama dengan x kuadrat cos x kuadrat, di mana intervalnya itu x lebih dari sama dengan 1,5 kurang dari sama dengan 2,5 dan h sama dengan 0,1. Hitunglah integral dengan batas 1,5 sampai 2,5 dari fx dx dengan yang pertama kaidah dengan kaidah trapesium dan yang kedua dengan kaidah titik tengah. Sebenarnya untuk mencari nilai integrasi ini kita memakai konsep luas dari integral. Konsep luas integral secara sederhananya seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, untuk yang pertama ditanyakan bahwa harus diselesaikan dengan kaidah trapesium. Nah, fungsi integrannya adalah kan fungsi x-nya itu x kuadrat cos x kuadrat. Jumlah bias kita bisa menghitung atau mencarinya dengan cara n sama dengan b dikurangi a per h. Nah, kita ketahui bahwa batas b itu batas atas dan a itu batas bawah. H itu yang diketahui di soalnya itu 0,1. Batas atasnya itu 2,5 dan batas bawahnya itu a-nya itu 1,5. Berarti 2,5 dikurangi 1,5 per 0,1. 10. Jumlah bias itu kayak gimana ya? Jumlah iterasi kayaknya. Iya, jumlah iterasi. Banyaknya iterasi. Oh, bukan. Jumlah bias itu apa ya? Kalau di sini kan iterasinya ada 11 ya. Ada 10 deh. Iterasi ke 0 sampai iterasi ke 10. Oh iya, iterasi 10 itu iterasi. Sorry. Ya, jadi di sini jumlah biasnya udah diketahui 10. Kita tulis tabel data diskrit dan sebagai berikut. Jadi di sini ada tabelnya ya. Sebenarnya ini tabelnya bisa disatuin. Jadi di sini ada kolom R atau iterasi, terus kolom XR dan kolom FXR. Nah, iterasinya itu kan tadi dari 0 sampai 10. XR-nya itu kita lihat dari batas bawahnya itu kan 1,5. H-nya itu 0,1, berarti setiap iterasi itu naik 0,1, berarti 1,5, 1,6, 1,7 dan seterusnya sampai batas atasnya itu 2,5. Masing-masing XR ini kita substitusikan ke fx. Fx-nya itu x kuadrat cos x kuadrat. Jadi yang ini negatif 1,41339 kita substitusikan ke rumus ini. Pakai kalkulator aja lah. Oh ya, ingat ya, kalkulatornya pakai radian, jangan sudut, jangan degree, harus pakai yang radian. Nah, selanjutnya kita nilai integrasinya cari. Nilai integrasi tinggal kita tulis integral dengan batas
1,5 sampai 2,5 dari x kuadrat equals x kuadrat dx sama dengan. Nah, jadi di kaidah trapesium itu ada aturan bahwa setiap perhitungan nilai integrasi itu pasti rumusnya itu H/2 dalam kurung F0 tambah 2F1 tambah 2F2 tambah bla 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 tambah 2Fn-1 tambah Fn. Ini tuh sebetulnya kalau misalkan secara umumnya itu. Kalau misalkan ini kan sampai 10, berarti yang ininya tinggal diganti doang, 2F9 tambah F10. Gitu doang sih. Jadi ini ada rumusnya itu H/2 kali dalam kurung F0 tambah 2F1 tambah 2F2. Ada polanya itu 1 2 2 2 2 2 2 1 gitu. Nah, selanjutnya disubstitusikan nilainya. Di sini kan H ya, H/2. H-nya itu tadi berapa? H-nya mana sih? Di soal itu kan 0,1 ya. 0,1/2 berarti dalam kurung tinggal disubstitusikan dari yang fxr. F0 itu berarti yang ini, negatif 1,41339 tambah 2 kali dan seterusnya, sehingga didapat 0,1/2 itu kan 2 0,1/2 tetap ditulis dan yang di dalam kurung dioperasikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang 0,1/2 dikalikan dengan negatif 8,80193. Hasilnya negatif 0,44010. Jadi nilai integrasinya adalah negatif 0,44010. Ini. Seperti itu. Sebenarnya gini ya, saya tuh masih bingung ini. Ini kan kayak pakai konsep luas. Kalau misalkan pakai konsep luas, seharusnya itu hasilnya itu gak negatif gitu. Ya cuma itu doang sih. Ya selebihnya ya gak tahu. belum mengulik lebih dalam seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita mencari kaidah titik tengah. Kita mencari dengan kaidah titik tengah. Dari di sini soalnya itu hitung yang tadi integral dengan batas 1,5 sampai 2,5 dari x kuadrat cos x kuadrat dengan h sama dengan 0,1. Nah, terus kita jawab jumlah biasnya itu n sama kayak tadi rumusnya 2,5 dikurangi 1,5, batas atas dikurangi batas bawah dibagi 0,1 atau dibagi h sama dengan 10. Di sini 5 tempat desimal ya pakainya. Terus di sini kita tulis tabel. Tabelnya itu kita di sini harus membuat 2 tabel. Jadi yang pertama tabel dari iterasi dengan XR atau R dengan XR, kolom R dengan XR. Dan tabel yang kedua ada R kapital dan XR kapital dan FXR. Bedanya apa? Jadi gini. Untuk tabel yang pertama kita tulis iterasinya 0 sampai 10. Karena ini kan jumlah biasnya 10. XR-nya tulis dari 1,5 tambahin 0,1 setiap baris sampai 2,5. Dan untuk yang tabel yang kedua itu merupakan titik tengahnya gitu. Titik tengah. Ini untuk iterasi ke-1 dan iterasi ke-0 ditambahkan dibagi 2, hasilnya kan setengah. Terus selanjutnya ini iterasi kedua tambah iterasi ke-1 dibagi 2, hasilnya 3/2. Dan seterusnya sampai 9 tambah 10/2, 19/2. XR-nya juga sama. Jadi si XR-nya itu berasal dari yang ini. Yang 1,6 tambah 1,5 dibagi 2 dan seterusnya. Jangan lupa nanti di akhirnya pakai sigma FXR.
ini dijumlahkan. Selanjutnya fxr. Fxr itu yang setiap nilai xr ini disubstitusikan ke fungsi ini, x kuadrat cos x kuadrat. Seperti itu. Nanti di akhir cari jumlahnya atau sigma dari fxr yang ini. Dan selanjutnya ada nilai integrasi. Nilai integrasi untuk kaidah titik tengah itu lumayan cukup mudah, jadi tinggal menghitung H dikali sigma fxr. H dikali ini. Jadi 0,1 dikali negatif 4,58740. Hasilnya negatif 0,45674. Jadi nilai integrasi dari fungsi x kuadrat cos x kuadrat dengan menggunakan kaidah titik tengah adalah negatif 0,45674. Seperti itu. Demikian untuk mencari nilai integrasi. Kita lanjut ke materi yang terakhir. Jadi di sini materi yang terakhir itu tentang luas hampiran dengan menggunakan kaidah Simpson. Jadi di sini ada dua kaidah Simpson yang dipelajari. Jadi yang pertama Simpson 3/8 sama Simpson 1/3. Jadi bedanya Simpson 3/8 sama Simpson 1/3 itu dari n. N itu banyaknya dari n-nya aja. Dari n-nya. Kalau misalkan kelipatan 3 itu pakainya Simpson 3/8. Dan kalau misalnya n-nya genap, itu pakainya Simpson 1/3. Bedanya hanya di situ. Kita lanjut ke soal. Di sini ada hitunglah luas hampiran dari fungsi berikut dengan menggunakan kaidah Simpson mana yang harus digunakan jika diketahui. Yang pertama, fx sama dengan 1/1 tambah x kuadrat dengan batasan 1 sampai 2,8 dengan n sama dengan 9. Dan yang kedua, fx sama dengan 1 per akar x dengan batasan 2 sampai 2,6 dengan n sama dengan 8. Nah, yang nomor 1 itu kan n-nya sama dengan 9. Itu kan kelipatan 3. Berarti kita bisa pakai Simpson 3/8. Kaidah Simpson 3/8. Dan yang kedua itu apa? N-nya itu genap. Berarti kita bisa memakai kaidah Simpson 1/3. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan. Untuk yang soal yang pertama itu kan tadi kelipatan 3 n-nya, berarti pakai kaidah Simpson 3/8. Nah, kita cari dulu h-nya. H-nya itu sama kayak yang tadi sih. Jadi h-nya itu bisa kita cari dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi n. Ini berarti 2,8 dikurangi 1/9 sama dengan 0,2. Ini dari batas atas dikurangi batas bawah per n. N-nya 9. 0,2 hasilnya, h-nya. Nah, berarti tabel titik-titik dalam selang ini tuh dengan kaidah Simpson 3/8. Nah, kita bisa tulis. Di sini ada kolom R, XR, dan FR. XR kali ya mungkin maksudnya. R-nya itu, N-nya itu kan ada 9 ya, berarti ada iterasi sampai 9. Dan XR itu dari si selang ini. Jadi batas bawah ditaruh di iterasi 0 dan setiap barisnya itu naik 0,2. Jadi ditambah 0,2 maksudnya. Satu pada iterasi ke 0, iterasi ke 1, 1,2, terus aja ditambahin 0,2 sampai iterasi ke 9. Untuk fxr itu hasil dari substitusi xr terhadap fx. Fx-nya itu kan di sini 0 fx itu kan 1/1 tambah x kuadrat. Tinggal substitusi aja, jadi masing-masing ini substitusi. Nah, setelah itu ada nilai integrasi. Nilai integrasi untuk Simpson 3/8. Rumusnya itu 3/8
3H per 8 kali dalam kurung F0 tambah 3F1 tambah 3F2 tambah 2F3 tambah 3F2 tambah 3F5 tambah 2F6 tambah 3F7 tambah 3F8 tambah F9. Jadi di sini ada pola untuk yang di dalam kurung untuk Simpson 3/8. Polanya itu 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 1. Dan setiap yang akhir itu pasti 1, yang awal pasti 1. Jadi kalau misalkan ini kan 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2, harusnya 3 3 2 kan. Kalau misalkan karena ini di akhir berarti 1 pakainya. Gitu. Dah ya. Kok ngegas mulu sih, astagfirullahaladzim. Maaf ya, maaf. Kita lanjut. Dari yang tadi itu kan 3H per 8 dalam kurung F0. Nah, bisa dipersingkat kayak gini. Tapi ini ribet sih, mending nggak usah. Jadi di sini 3 kali H-nya itu disubstitusikan 0,2. 3 kali 0,2 per 8. Dalam kurung besar, F0-nya itu 0,5. Tambah 3 kali. Maksudnya yang ini tuh dikelompokkan. Jadi yang koefisiennya 3 dengan yang koefisiennya 3. Jadi 3 kali. Yang ini aja tinggal ditulis. Yang apa ya, yang tadi yang dikali 3, terus yang belakangnya ditambah 2 kali dalam kurung 0,28090 tambah 0,17123. Jadi yang ini tuh kalau misalkan pengen sederhananya ya, 3 yang dikalikan 3 itu yang terletak di iterasi ke 1, iterasi kedua, iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ke-4, iterasi ke-5, iterasi ke-7, iterasi ke-8. Itu dikali 3. Dan yang iterasi ke-3, iterasi ke-6, kelipatan 3, yang kelipatan 3 itu dikali 2. Iterasi kelipatan 3 itu dikali 2. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya dihitung aja langsung, bisa pakai kalkulator. Jadi nilai integrasinya adalah 0,44238. Itu untuk yang kaidah Simpson 3/8. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2 untuk mencari luas hampiran dengan kaidah Simpson 1/3. Tadi kan n-nya itu genap ya, 8 n-nya. Fungsinya 1/akar X. Nah, kita cari dulu H-nya. H-nya sama ya carinya. Dengan mengurangi batas atas dikurangi batas bawah dibagi N. Hasilnya 0,075. Terus kita bikin tabel R, XR, dan FXR. R-nya itu iterasi 0 sampai 8. Tergantung N-nya ya. Ini kan N-nya sampai 8. XR-nya itu 2, terus ditambah 0,075 dari H ini. Sampai 2,6. FXR-nya itu disubstitusikan dari XR ini ke fungsi 1/akar X. Masing-masing. Setelah itu cari nilai integrasinya dengan rumus ini. H/3. Karena ini kan Simpson 1/3, makanya ini 1/3 H. 1H/3 dikali 1F0 tambah 4F1 tambah 2F2 tambah 4F3 tambah 2F2 tambah 4F5 tambah 2F6 tambah 4F7 tambah F8. Jadi di sini pola untuk yang di dalam kurungnya itu 142 42 42 42 42 sampai seterusnya sampai 1 untuk yang di akhir. Yang awal 1, yang akhir 1 dikali 1. Nah, terus setelah
Setelah itu kita tinggal mensubstitusikan nilai ini, kan tadi H-nya itu 0,075 per 3. Ini 0,70711 ini dari F0 tambah 4. Yang tadi dikali 4 itu dikelompokkan di sini. Yang 2 dikelompokkan juga, tambah yang F8. Hasilnya itu 0,39648. Jadi nilai integrasinya adalah 0,39648. Alhamdulillah selesai. Oke, buat kalian yang punya pertanyaan boleh ditanyakan. Semoga ini bisa memperjelas memperjelas materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Dan kalau misalkan ada yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.